Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar dengan program Loka Kita Obrolan UMKM bersama Irta Muharyadi selaku founder dari Bakso Manja. Membangun loyalitas pelanggan ala Bakso Manja, ada pelayanan, promo dan tim Bakso Manja yang luar biasa dari segi pelatihan dan tentunya pelayanan untuk pelanggan. Dulu pendengar, langsung kita yang pengen bertanya silakan di 0711351656 ya. Kalau pengen memulai usaha atau mungkin ngajak usaha kerjasama boleh juga. Oke, langsung baik ke Irta ya. Nah, tak mengenai pelayanan kerjasama ya. Kalau seumpamanya pengen buka di luar gimana, Pak? Luar Palembang. Luar Palembang kita saat ini sedang merampungkan Central Kitchen dulu, Ah. Cek. Jadi kalau Central Kitchennya sudah siap untuk mensupport di luar Palembang, insya Allah kita open. Kalau untuk saat ini kita masih building, masih bangun ya, masih bangun Central Kitchen. Kita pengen pendataannya bisa lebih rampung dulu. Akhirnya setelah itu baru nanti kita akan Pasti ngobrol. ada ya? Pasti insya Allah ada. Ya, ada rencana ke depannya ya. Ada. Nah, ini di studio ini ada beberapa jenis bakso yang dibawa nih ya. Selain tadi bakso lava dan juga ada bakso apa yang percampuran telur sama urat tadi ya? Super manja. Super manja. Ini ada yang super manja. Ada yang super manja. Yang mana bentuk posisinya? Ini kebetulan masih dalam plastik jadi agak sulit susah untuk ya. lihat. Susah Jadi, untuk lihat. Yang pasti kalau dia brandnya bakso manja, wadahnya warna putih, ada tulisan hitam. Iya. Dengan tagline dagingnya Berasa banget. ini maksudnya betul. Dagingnya berasa banget itu karena memang komposisi kita itu tepungnya sedikit sekali. Oke. Jadi kalau misalkan memang para pendengar sekalian mau cari kualitas bakso yang betul-betul bakso, dalam artian tepungnya sedikit, boleh cobain bakso manja. Siapa tahu cocok. Tapi tidak keras ya? Kenapa? Tidak keras kejel tak? Iya. Enggak, lembut. Lembut ya? Makanya kita marketnya ke keluarga. Anakku hampir tiap hari makan. Oh iya. Karena alhamdulillah cocok, ya kan? Kalau misalnya untuk anak kita pas, tapi anak orang lain juga pas juga lah ya. Mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan. Karena memang kan kita sudah riset. Ternyata di Palembang ini mereka ada sebagian yang lebih senang dengan kualitas bakso yang kerasnya itu. Itu kayak bakso yang baru buka di Palembang, bakso Sony misalkan, nah itu kan itu kerasnya luar biasa itu. Tapi ternyata setelah kita riset lebih banyak warga Palembang itu lebih senang bakso itu yang cenderung agak lebih lembut. Oke. Setelah kita riset seperti itu. Beda daerah beda daerah, beda selera. Kembali ke pelanggan tadi ya. Iya. Nah, kalau loyalitas tadi kan sempat terputus juga di YouTube gitu. Kita Betul. pengen mungkin ada tambahan dari dari Irta sendiri menjaga loyalitas tadi. Kita mungkin mengulang kembali flashback. Iya. Silakan gimana ya? Loyalitas itu seperti apa yang diajarkan oleh guru saya. Pertama sekali untuk mendatangkan customer loyal itu pertama kali harus memperkuat yang namanya produk dulu P. Itu yang pertama, yang fatal. Itu kalau tidak marketing yang bagus tidak akan bisa menyelamatkan produk yang jelek. Tapi produk yang bagus bisa menyelamatkan marketing yang jelek. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada banyak kan di Palembang ini rumah makan barangkali atau tempat makan yang sebetulnya pelayanannya udah terlalu bagus, tapi kok rame terus. Ternyata setelah diteliti produknya berkualitas, memang produknya enak. Maka produk itu adalah hal pertama yang harus kita jaga, yang harus kita upgrade terus agar menang di hati customer atau konsumen. Produk dulu. Setelah produk baru layanan. Setelah layanan baru ke tempat atau place. Nah, seperti itu, Cak. Jadi tiga kombinasi dari tiga hal ini harus dijaga dengan baik, harus di-upgrade terus supaya loyal customer itu bisa terjaga dengan baik. Karena banyak hal yang benefit yang kita dapatkan kalau kita punya loyal customer tuh banyak sekali. Salah satunya biaya akuisisi itu bisa rendah. Karena biaya akuisisi itu lebih tinggi dibandingkan biaya retensi. Retensi itu adalah biaya untuk menjaga konsumen yang sudah ada. Dibandingkan mendatangkan konsumen baru lebih mahal, lebih baik kita jaga konsumen yang ada, loyal customer. Kemudian peningkatan pendapatan. Kalau kita punya customer yang loyal, otomatis kita bisa upselling, kita bisa cross selling, kita bisa melakukan penawaran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, promosinya bisa lebih murah. Ya kan, kata Cek tadi bisa dipromosikan lewat dari mulut ke mulut, yang ngajak kawan, ngajak keluarga dan sebagainya. Kemudian benefit yang berikutnya kalau kita menjaga loyal customer itu adalah stabilitas pendapatan. Itu bisa terjaga dengan baik kalau kita menjaga customer. Makanya
Di Bakso Manja kita upayakan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik, orang-orang yang terbaik yang terus dididik dan di-training supaya mereka memberikan layanan terbaik di outlet masing-masing. Ya, ada 4 outlet kan di Palembang. Ini Betul. bentuk dan rasa sama ya. Insya Allah sama karena satu central kitchen, Satu Cek. central kitchen-nya di mana? Di OP. Di Jakabaring, Cek. Oke. Dan untuk yang membuatnya itu satu tim gitu. Iya, ada tim khusus ya. Ah, Itu tidak terlibat di outlet, mereka tim khusus untuk memproduksi bakso. Jadi setiap hari kerjanya itu cuma memproduksi bakso, Cek. Mereka tidak jualan. Dan Ada tim khusus. untuk pengemasan sendiri ini memang dibentuk sama wadahnya. Sama, wadahnya sama, ada brand bakso manja. Ini ada gambar bakso lava. Nah, ini kan bentuknya kayak Iya. tumpeng, ya kan? Nah, bakso lava, ada juga bakso super manja dan sebagainya. Nanti kita akan upgrade juga ini jadi full color. Oke, benar-benar. Sejak kapan untuk membuat hal-hal inovasi nih yang baru katanya bakso lava? Yang jelas, kalau inovasi itu harus terus dilakukan sejak usaha itu berdiri. Tapi bakso lava ini alhamdulillah kita rampungkan dan kita bakukan bakso lava ini tahun 2020, Cek. 2020. Dan alhamdulillah saat itu bakso lava inilah yang menjadi dongkrak. Akhirnya pelanggan-pelanggan lama yang dulu pernah kecewa dengan bakso manja karena kualitasnya Balik menurun, lagi. balik lagi. keren. Karena pengen coba bakso lava dan alhamdulillah cocok sampai sekarang. Iya. Dan setelah kita riset ternyata lumayan banyak juga pelanggan yang komplain kok dulu diturunin kualitasnya dan sebagainya. Oh, kita jelaskan bahwa dulu kita Kerjasama. kita dulu kerjasama dan tidak mengelola langsung. Sekarang kita sudah mengelola langsung. Oke. Untuk promo dan diskon biasanya setiap berapa bulan sekali? Promo dan diskon kita akan rutin lakukan, ya kan, di momen-momen tertentu. Kayak buka baru ya. Misalkan buka baru, dulu kita buka cabang di Celentang ada diskon 50%. Hari kedua kita diskon 30%, hari ketiga kita diskon 20%. Ya. Terus ada momen-momen lain juga kalau seandainya misalkan di hari-hari tertentu, misalkan hari pahlawan, kita biasanya ada promo-promo tertentu. Ya. Hari kemerdekaan dan sebagainya. Itu biasanya kita ada. Pantau aja Instagramnya Bakso Manja. Insya Allah kita update di situ. Oke. Untuk mengenalkan menu baru juga ada diskon ya? Ya pasti. Kalau untuk menu baru biasanya kita akan ada promo-promo tertentu lah, misalkan bundling lah, misalkan itu promo khusus untuk produk baru dan sebagainya. Itu. Ya, oke. Kembali mungkin kalau ini kan bergerak di bidang makanan, Ceng. Ya. Dan kebetulan Cek Irta juga melok di TDA. Iya betul. Dan belajarnya dari situ juga mungkin ya. Salah satu komunitas yang tempat kami untuk belajar tuh TDA. Dan apa saja